Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik komunikasi lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda dan isyarat. Dengan mengenalkan teori-teori pengembangan bahasa, anak dapat meningkatkan perkembangan bahasa secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh yang baik, memberikan motivasi pada anak, dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan anak usia dini. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat berkomunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat untuk bergaul. Oleh karena itu, untuk penggunaan bahasa yang menjadi efektif, seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, hingga menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Kemudian ia bersosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Menurut Suwardi, dalam penelitian pemerolehan bahasa pertama pada anak usia dini, menjelaskan dengan bahasa anak belajar bahwa salah satu anggota masyarakat, mereka menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebayanya, dan menjadikan bahasa itu sendiri sebagai sarana untuk meluapkan ekspresi, keinginan, dan pendapatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Abilin Naftarigan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi saya tentang karakteristik perkembangan bahasa. Yang pertama, pada anak usia 3-4 tahun memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, mengingat permainan. Dua, memahami konsep sederhana, yaitu seperti besar atau sedikit, hari ini, dan waktu tidur. Yang ketiga, menikmati mendengar cerita yang sama yang diulang-ulang terus. Keempat, menggabungkan kata-kata dan kalimat dari awal berdiskusi ke diskusi selanjutnya dengan buku yang sama. Dan yang kelima, menunjukkan dan memberi nama hewan-hewan yang berbeda. Kita lanjut yang kedua, anak usia 4-6 tahun. Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa anak usia dini ini, pada usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain. Satu, dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4 kata sampai 5 kata. 2, mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Ketiga, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut dan mudah dipahami. Keempat, menyebut nama, jenis kelamin, dan umurnya. Menyebut nama panggilan orang lain seperti temannya, kakak dan adiknya, atau orang-orang yang dikenalnya. Yang kelima, mengerti bentuk pertanyaan dan menggunakan apa, mengapa, dan bagaimana. Kita masuk ke yang ketiga, anak preschool atau anak SD awal memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, anak merasa lebih tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang bising atau menjauh dari pembicaranya, duduk jauh dari gurunya. Yang kedua, anak tidak menanggapi pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan yang terasa tidak menyenangkan bagi anak-anak dalam kelompok. Seperti contoh, siapa yang ingin membantu memberi makan kelinci? Nah, ketiga, anak sering mengatakan apa dan atau hah? Gitu. Keempat, anak cukup mengalami kesulitan untuk mengikuti petunjuk ketika tidak melihat wajah pembicaranya. Yang terakhir, keempat, kita memasuki ke anak remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang ya. Ia telah belajar dari lingkungannya, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebayanya, dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa ibunya. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan,
masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam berperilaku bahasanya. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak remaja mengikuti proses di sekolah. Sebagaimana diketahui di lembaga pendidikan diberikan perangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Proses pendidikan bukan memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, tetapi juga secara berencana merekayasa perkembangan sistem budaya, termasuk perilaku berbahasa. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat, dalam kurung teman sebayanya, terkadang cukup menonjol sehingga bahasa anak remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator dalam perkembangan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan atau keterlambatannya dalam berkomunikasi di lingkungannya. Keterlambatan anak dalam berbahasa dapat mempengaruhi kemampuan komunikasinya dalam sehari-hari secara pribadi atau lingkungan sosialnya. Dalam hal ini dapat membuatnya sulit belajar, bersosialisasi, dan kegiatan bekerja lainnya saat dewasa nanti. Dalam perkembangan bahasa, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain, yang pertama, umur seorang anak. Ketika umur seorang anak bertambah, maka secara langsung semakin matang pula pertumbuhan fisiknya, kemudian pengalaman seorang anak juga dapat bertambah dan meningkat pula kebutuhannya. Kemampuan bahasa pada seorang anak dapat berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan dapat memberikan andil yang cukup besar dalam kemampuan berbahasa. Kemampuan dalam perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan, sama halnya dengan perkembangan daerah di pegunungan, daerah terpencil, pantai maupun kelompok sosial yang kecil lainnya. Yang ketiga, kecerdasan seorang anak. Dalam meniru lingkungan tentang suara atau tentang bunyi, gerakan maupun dalam mengenal tanda-tanda, maka seorang anak memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik seorang anak dapat berhubungan positif dengan kemampuan-kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. 4. Sosial ekonomi keluarga. Sebuah keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik, maka akan mampu untuk menyediakan situasi baik pula bagi kemampuan perkembangan bahasa anak-anak dan beberapa anggota keluarga lainnya. Hal tersebut akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak-anak yang hidup di dalam sebuah keluarga yang terdidik dan tidak terdidik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak.